Kuki? Apa kamu ingin mulainya sekarang? Tidak. Aku ingin bertanya satu hal kepadamu. Apa Kuki? Nah, jadi tuh aku tadi habis nonton TV tuh, lihat ada orang ketangkep sama polisi gara-gara pakai narkoba. Terus emang tuh narkoba itu bahaya banget ya. Narkoba? Jadi kamu nggak tahu narkoba itu apa, Kuki? Yang bener. Ih, kamu lucu banget. Kamu masih kecil berarti. Jangan gitu dong. Masa aku dikatain kecil sih? Terus kamu mau memberitahuku kan narkoba itu apa? Gimana ya? Pada intinya itu, narkoba itu sangat berbahaya, Kuki. Jadi bisa buat kita bisa mati, alias kita hilang dari dunia ini. Nah, lebih lengkapnya nanti aku akan ngasih tahu kamu melalui tayangan video. Nah, terus kalau misal kita tayangin sekarang, berarti kita nggak jadi nonton film kan? Yaudah deh, kita nonton sekarang aja daripada penasaran aku ini. Oke, kita mulai sekarang ya. Apakah kalian tahu mengapa narkoba disebut berbahaya? Kalian harus tahu bahwa semakin dekat kalian terhadap narkoba, maka semakin dekat juga kalian terhadap jurang kematian. Mengapa demikian? Karena dampak-dampak yang ditimbulkan oleh narkoba tidak hanya merusak fisik, tapi juga merusak mental serta kehidupan sosial kita. Nah, apa saja sih dampak-dampak dari penyalahgunaan narkoba? Yang pertama, ada halusinasi. Yang kedua, ada ketergantungan. Yang ketiga, ada penyakit jantung. Keempat, ada kerusakan pada sel-sel saraf otak. Yang kelima, kehilangan keseimbangan tubuh. Yang keenam, dehidrasi. Yang ketujuh, sulit tidur. Yang kedelapan, menurunnya daya ingat. Dan yang terakhir, dan yang paling parah adalah kematian. Kalian gak mau kan merasakan hal-hal tersebut, terutama meninggal karena narkoba? Jadi ada beberapa jenis narkoba yang sering disalahgunakan di Indonesia. Antara lain, yang pertama adalah narkotika golongan 1, terdiri dari opium, ganja, dan tanaman koka. Yang kedua ada narkotika golongan 2, terdiri dari morfin, fentanyl, dan metadon. Yang ketiga ada narkotika golongan ketiga, terdiri dari kodein dan difenoliksat. Yang keempat ada narkotika sintetis, terdiri dari amfetamin dan deksaamfetamin. Yang kelima ada narkotika semisintetis, contohnya adalah kodein. Nah, selain jenis-jenis narkoba yang telah disebutkan sebelumnya, ada juga obat-obatan yang sering disalahgunakan oleh masyarakat, khususnya para remaja sebagai pengganti narkoba. Contohnya adalah obat Zenit. Obat Zenit jika dikonsumsi secara berlebihan atau melebihi dosis akan menyebabkan rasa mabuk kepada penggunanya. Nah, pengedaran narkoba di Indonesia dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah dengan menyelundupkan narkoba ke dalam makanan seperti permen dan coklat. Hal ini tentu saja dapat membuat masyarakat awam secara tidak sengaja dapat mengonsumsi narkoba. Oleh karena itu, kita harus cerdas dalam memilih makanan dan jangan asal sembarangan mengonsumsi makanan. Kalian tahu nggak bahwa narkoba di kalangan remaja semakin meningkat di tahun ke tahunnya? Nah, bahkan sekitar 24 hingga 28% remaja telah menggunakan narkoba di Indonesia. Bahkan, menurut data di tahun 2018, jumlah pelajar saja dalam remaja sekitar 2,29 juta pelajar telah menggunakan narkoba. Nah, berdasarkan data ini, sungguh bahaya banget kan tentang Indonesia di kalangan remaja dalam penyalahgunaan narkoba.
Nah, kali ini aku bakal ngasih tahu pada kalian tentang contoh kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Nah, jadi ini adalah kasus yang terjadi di tahun 2019. Nah, ini ada 3 orang remaja yang mereka itu sebenarnya menyalahgunaan narkoba dan mereka statusnya sebagai pelajar. Nah, mereka mengonsumsi narkoba. Nah, suatu ketika mereka hendak melakukan pesta narkoba di salah satu rumah dari ketiga orang remaja itu, mereka ternyata terjuduk sama polisi, tertangkap oleh polisi. Nah, artinya ini apa? Artinya bahwa narkoba itu tidak akan berakhir saja pada kesehatan mental, kesehatan sosial, maupun kesehatan fisik secara fisik kita. Tetapi kita juga bisa berakhir pada penjara. Artinya kalau kita bisa berakhir pada penjara, maka masa depan kita juga akan musnah, menghilang. Nah, maka dari itu banyak para pecandu narkoba yang setelah tertangkap ataupun yang memang ada niatan sendiri, mereka akan melakukan rehabilitasi untuk memperbaiki dirinya sendiri. Nah, kalau misalnya kita lagi apes-apesnya nih, kita bisa jadi salah satu penyalahgunaan narkoba yang mana kita akan mengalami kematian atau menghadapi malaikat maut. Nah, ternyata penyalahgunaan narkoba itu tidak hanya terjadi pada kalangan remaja, tapi dari generasi lainnya. Bahkan faktanya, Indonesia sendiri setiap tahunnya, dari tahun ke tahunnya secara universal dari semua generasi mengalami peningkatan dari setiap tahunnya. Nah, bahkan di masa pandemi saja ini, para pengedar narkoba masih saja tetap mengedarkan narkobanya oleh oknum pengedar. Bahkan BNN sendiri telah mengungkap bahwa ada 14 jaringan narkotika internasional yang telah melakukan bisnisnya secara online dan juga pengiriman jasa barang. Sungguh bahaya banget kan ini? Nah, selanjutnya aku akan memberitahu kalian bagaimana cara-cara atau tips mencegah atau menjauhi diri kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita dari yang namanya penyalahgunaan narkoba. Nah, dalam ini aku akan membaginya menjadi 2 tipe. Tipe pertama yaitu cara-cara yang dapat dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita maupun lingkungan kita. Tipe yang kedua adalah cara-cara yang dapat kita lakukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, kita ke tipe yang pertama terlebih dahulu. Tipe yang pertama yaitu cara-cara yang dapat dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Yang pertama adalah dengan mengajari cara menolak. Dalam artian, mungkin suatu saat nanti kita akan bertemu dengan seseorang yang pastinya tidak kita kenal, lalu dia menawarkan kita makanan ataupun minuman. Nah, kita harus tahu dan bisa bagaimana caranya menolak, karena kan kita tidak tahu, mungkin saja makanan itu mengandung narkoba. Tapi ya apa salahnya kita waspada, ya kan? Lalu yang kedua adalah bantu mereka untuk mengatasi masalah hidup mereka ataupun gangguan mental mereka, karena ada beberapa kasus di mana orang-orang yang menggunakan narkoba adalah orang-orang yang merasa bahwa kehidupan mereka itu sangat berat, sehingga akhirnya mereka lari dari kehidupan dengan menggunakan narkoba, karena mereka merasa ketika menggunakan narkoba mereka akan melupakan semua masalah hidup mereka, walaupun itu hanya sementara. Lalu yang ketiga adalah dengan memberikan wawasan apa itu narkoba, apa itu bahayanya narkoba, dampak-dampak narkoba, jenis-jenis narkoba, atau simpelnya disebut dengan kampanye anti narkoba. Nah, tipe yang kedua yaitu yang dapat kita lakukan dari dalam diri kita sendiri. Yang pertama adalah dengan diri kita lebih mendekatkan diri kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena jika kita lebih mendekatkan diri terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka otomatis kita akan menjauhkan diri kita dari hal-hal buruk. Lalu yang kedua adalah dengan lebih mendekatkan diri kita terhadap keluarga. Juga kita harus bisa lebih terbuka terhadap keluarga. Kenapa demikian? Itu supaya
Jika kalian suatu saat nanti mendapatkan masalah-masalah yang kalian rasa sangat berat, seperti masalah pekerjaan, pertemanan, percintaan, itu kalian bisa cerita kepada keluarga, berdiskusi dengan keluarga kalian, meminta nasihat kepada mereka, hingga ya otomatis kalian bisa sedikit mengurangi beban kalian, sehingga ya kalian tidak akan terfikirkan untuk menggunakan narkoba. Lalu yang ketiga adalah pintar memilih lingkaran pertemanan. Kalian harus dapat memilah mana lingkaran pertemanan yang membawa kita terhadap kebaikan dan mana lingkaran pertemanan yang membawa kita terhadap keburukan. Setelah itu, tergantung kalian mau menjadi semakin baik atau menjadi semakin buruk. Nah, segitu saja tips atau cara-cara yang dapat aku berikan. Jangan lupa dilaksanakan ya. Jadi Kuki, apa kamu tahu bahwa narkoba itu sangat mengerikan? Iya, itu sangat mengerikan. Aku tidak ingin itu. Itu sangat takut. Itu sangat membuatku jadi terjerumus dalam kematian. Bahkan masa depanku bisa rusak. Aku bisa dipenjara. Aku tidak mau itu. Aku takut. Benda atau sesuatu yang terdiri dari 7 huruf yang wajib kalian hindari, yaitu NARKOBA, narkoba. Narkoba membuat Anda lemah. Mereka membuat masa depan Anda musnah. Narkoba akan membawa kita pada 3 tempat: penjara, rumah sakit, atau kuburan. Jadi, kalian mau milih yang mana? Saya Saula Nada Aulia. Nama saya Mareta Nuraini. Saya Siti Mutia Fairusania.